Burung merpati terbang berempat, terbang melayang di atas masjid. Mengucap salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. All respectful judges, ladies and gentlemen, let us thanks God Allah the Almighty. Our best greeting to the best man Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him. Yang sama-sama kita muliakan majelis guru yang telah membimbing dan mendidik kita dari siang dan malam. Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin wal hadirat serta para pendengar Radio SQ rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan kita dari kediaman kita masing-masing untuk hadir di tempat yang kita cintai ini. Salawat seiring salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita, Nabiyuna wa Habibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intan permata dalam lautan, benteng rohani dalam sorga, lubuk akar budi pekerti, ke bukit beliau daki, ke lurah beliau turuni, bercucuran keringat, berhujankan cobaan, demi menegakkan kalimat tauhid di permukaan bumi kita ini, yang berlafazkan La ilaha illallah. Baiklah para hadirin, pada kesempatan kali ini bukannya saya mengajar tupai pandai melompat, ayam pandai berkokok, buaya pandai berenang, tetapi saya teringat dengan pesan Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun sepotong ayat saja. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah pada kesempatan lomba dai-daiyah muda SQ dengan mengambil tema SDM berilmu untuk Indonesia maju. Hadirin wal hadirat serta para pendengar Radio SQ rahimakumullah. Ilmu adalah cahaya, ilmu adalah mulia, ilmu menjadikan yang sulit menjadi lebih mudah, dan ilmu juga dapat mengangkat derajat manusia ke tempat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syudhu fansyudhu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kepadamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, Al-ilmi fi suduri kal misbah fil baiti. Ilmu
yang ada dalam dada bagaikan lampu yang ada dalam rumah. Peribahasa mengatakan, dengan iman hidup akan terarah, dengan takwa hidup akan barokah, dan dengan seni hidup akan jadi indah, dan dengan ilmu hidup akan jadi mudah. Dewan Hakim yang saya hormati, hadirin wal hadirat serta pendengar radio SQ rahimakumullah. Kata ilmu terdiri dari 3 huruf, yaitu ain, lam, dan mim. Ain dapat dimaknai sebagai iliyin, yaitu tempat atau posisi-posisi yang tinggi. Orang-orang yang berilmu, maka mereka akan ditempatkan pada posisi-posisi yang tinggi dan mulia di lingkungan masyarakatnya. Lihatlah hadirin, betapa mulianya para ulama yang memiliki ilmu yang selalu dihormati dan ditempatkan pada posisi-posisi yang terhormat. Selanjutnya adalah huruf lam, dapat dimaknai sebagai latif, yaitu kelembutan. Orang-orang yang berilmu, maka mereka pasti memiliki hati yang lembut, perilakunya sopan, dan kata-katanya pun juga santun. Orang-orang berilmu, sebagaimana dari suri tauladan Rasulullah SAW, tidak akan pernah berkata kasar, kotor, serta keji, sebagai bukti kelembutan hati mereka. Tapi ironisnya, fakta mengatakan bahwa generasi muda saat ini, khususnya remaja putra dan putri, sangat jauh dari akhlaknya Rasulullah. Remaja putri saat ini senangnya pakai rok mini, bajunya you can see, make upnya tebal 5 cm. Remaja putra senangnya hura-hura, pacaran di mana-mana, berbuat maksiat tapi bangga. Na'udzubillahi min zalik. Benar kata orang bijak hadirin, bahwa perbedaan akhlak kita dengan akhlak Rasulullah hanya pada kata sedikit saja. Kalau Rasul sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan, betul gak? Kalau Rasul sedikit-sedikit baca Quran, kalau kita sekali baca Quran, baca Qurannya yang sedikit, benar? Kalau Rasul sedikit-sedikit bersedekah, kalau kita sekali bersedekah tapi cuma sedikit, betul apa benar gak? Astaghfirullahaladzim. Dan yang terakhir adalah huruf mim, dapat dimaknai sebagai malik atau mulku, yaitu raja atau kerajaan. Orang-orang yang berilmu, maka mereka akan mendapatkan kekuasaan dan kekayaan mereka sebagai orang-orang yang penting, seperti pejabat pemerintah, dewan perwakilan rakyat, hakim, dan lain-lain sebagainya. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Suatu ketika Nabi Sulaiman disuruh pilih oleh Allah antara harta, tahta, dan ilmu. Nabi Sulaiman pun menjatuhkan pilihannya kepada ilmu. Berkat beliau memilih ilmu, harta dan tahta pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan dunia, maka jawabannya adalah ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka jawabannya pun ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, maka jawabannya pun ilmu. Karena ilmu pula yang membedakan manusia dengan hewan. Begitu pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Allah mengisyaratkan pada wahyu pertama, kata yang dipakai adalah ikra, yaitu membaca. Membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Tanpa mau membaca, kita akan sulit mendapatkan ilmu. Namun demikian hadirin, ilmu juga harus diiringi dengan kerja keras dan kerja ikhlas, sehingga memiliki daya dorong yang dahsyat untuk menciptakan sumber daya manusia yang hebat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 105. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Yang artinya, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yakinlah bahwa dengan memiliki ilmu pengetahuan, maka keutamaan-keutamaan lain pun akan serta-merta menyertainya. Kita semua menaruh harapan besar kepada penerus bangsa ini. Jika mereka semua berilmu, maka sumber daya manusia yang hebat untuk mewujudkan Indonesia maju akan tercipta. Dan mereka juga mampu menjadikan Indonesia mercusuar bagi dunia. Amin ya rabbal alamin. Sebagai natijah dari pembicaraan ini, ingin saya sampaikan
Yang pertama, ilmu adalah cahaya. Oleh karena itu, mari kita raih cahaya tersebut untuk menerangi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Dan yang kedua, menuntut ilmu hukumnya wajib, maka jika tidak menuntutnya akan haram dilakukan. Dan yang terakhir adalah hadirin, dengan penguasaan ilmu pengetahuan, maka sumber daya manusia yang hebat untuk mewujudkan Indonesia maju akan tercipta. Bunga sedap di atas meja, anak dusun pasang pelita. Andai terhilaf tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.